Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soenda. Saya mahasiswi semester 4 dari Prodi PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Model Pembelajaran dengan Kelompok. Istilah model pembelajaran dibagi menjadi dua suku kata, yaitu model dan pembelajaran. Kalau model adalah objek atau konsep yang digunakan untuk mempresentasikan suatu hal yang nyata, sedangkan pembelajaran adalah usaha secara sadar yang dilakukan oleh seorang guru untuk membelajarkan siswanya, yaitu untuk berinteraksi dalam rangka mencapai tujuan. Model pembelajaran adalah suatu pembelajaran yang harus dilaksanakan oleh guru dan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Model pembelajaran juga diartikan sebagai suatu desain atau rancangan untuk menggambarkan bagaimana situasi yang nanti akan diciptakan sehingga anak-anak dapat belajar dengan cara berinteraksi dengan teman-temannya sehingga nantinya ada perubahan atau perkembangan terhadap diri anak. Model pembelajaran di PAUD salah satunya adalah model pembelajaran dengan kelompok atau cooperative learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan beberapa siswa sehingga membentuk kelompok kecil, nantinya mereka akan membentuk interaksi. Dari sinilah interaksi itu akan meluas antara siswa dengan siswa, antara guru dengan siswa, atau antara siswa dengan guru. Dengan model pembelajaran secara kelompok ini akhirnya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menjadi aktif dan menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya kepada teman-temannya, sehingga kepercayaan dirinya juga terbentuk. Kalau tadi saya sempat searching, ada juga model pembelajaran kelompok dengan kegiatan pengaman. Sebetulnya sama saja dilakukan secara kelompok, cuman bedanya model pembelajaran ini tuh ada kegiatan pengamannya. Jadi misalnya seperti ini. Kalau belajar dengan model kelompok itu kan anak-anak dibagi menjadi 3 kelompok, misalnya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu kemudian ada suatu tempat yang itu disediakan untuk kegiatan pengaman. Misalnya anak-anak sudah menyelesaikan tugas dari kelompok mereka masing-masing. Terus mereka kan akan mencoba di kelompok kedua. Setelah di kelompok kedua mereka akan mencoba di kelompok ketiga. Nah, ketika mereka itu sudah selesai tugasnya, mereka kan nggak mungkin menunggu ya, daripada takut mengganggu temannya, terus daripada takut bosen juga, akhirnya disediakanlah kegiatan pengaman ini. Jadi si anak yang sudah selesai duluan ditaruh di tempat pengaman. Bisa juga ketika anak yang sudah selesai di kelompoknya akan ke kelompok 2 tapi belum ada tempat untuk dia, maka dia juga diarahkan ke tempat kegiatan pengaman terlebih dahulu. Ini skemanya. Jadi, misalnya ini papan tulis. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, kelompok 3, lalu di sini kegiatan pengamannya. Misalnya ya, kegiatan anak dalam belajar kelompok itu. Anak hari ini membuat bentuk badut. Jadi yang kelompok pertama melipat HVS dulu seperti kerucut segitiga. Yang kelompok kedua memotong bentuk bulatnya menggunakan kertas origami. Terus yang kelompok ketiga menempelkan rambut badutnya dan memberi mata. Nah, itu bisa juga dilakukan oleh anak-anak berdasarkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Lalu untuk kegiatan pengamannya bisa juga guru memberikan tugas untuk mewarnai badut misalnya, seperti itu. Pengelolaan ruang kelas untuk model belajar kelompok. Jadi kalau misalnya ingin memasukkan model belajar kelompok 1 hari kepada anak, itu bisa dengan cara menata kursi dan bangku-bangku, karena ini kan berkelompok ya, jadi harus diatur bangku dan kursinya. Dan kalau bisa setiap berkelompok itu dibagi jaraknya supaya tidak tergabung, karena anak-anak kadang suka main ke sini, main ke sana, jadi harus dikasih jarak. Langkah-langkah kegiatan model pembelajaran dengan kelompok. Pertama, ada kegiatan pembukaan atau kegiatan awal yang dimulai selama kurang lebih 30 menit. Jadi di kegiatan awal ini anak-anak melakukan kegiatan yang ringan berupa pemanasan dan dilakukannya secara klasikal atau sama dilakukan oleh setiap siswa dalam satu kelas dan dalam satu waktu. Contohnya yaitu berdoa, bertepuk tangan, atau menyanyikan lagu yang sesuai dengan tema. Bisa juga dengan berdiskusi singkat, dengan melakukan tanya jawab atau bercerita melalui pengalaman masing-masing. Ada juga yang namanya kegiatan inti. Ini kurang lebih dilakukan selama 60 menit. Di kegiatan inti ini anak-anak akan melaksanakan tugas per kelompok. Jadi anak-anak itu pertama diberikan instruksi dulu oleh gurunya tentang kegiatan yang akan dia laksanakan hari ini, dan anak-anak disuruh untuk memilih nama kelompok. Nah, di kegiatan inti inilah anak-anak akan dieksplor, anak-anak akan dilatih
kekreatifannya, juga akan dimunculkan kemampuannya, dan akan melatih mental anak untuk lebih berani lagi memberikan ide-ide yang baik kepada teman-temannya, atau melaksanakan perintah guru dengan baik juga, atau bekerja dengan baik. Nah, di kegiatan ini, anak-anak itu kan akan melaksanakan tugas yang berbeda-beda. Ketika anak sudah selesai dengan tugasnya, dia akan beralih ke tugas kelompok yang lain. Nah, bagi anak yang itu belum kebagian tugas, maka dia akan diletakkan di tempat pengaman terlebih dahulu. Pun ketika anak sudah menyelesaikan semua tugasnya, ketika dia tidak mendapatkan tugas apa-apa lagi karena sudah selesai, maka dia pun akan melakukan kegiatan di tempat pengaman. Kegiatan pengaman itu punya banyak sekali fungsi. Salah satunya adalah sebagai tempat kegiatan anak yang telah menyelesaikan tugasnya lebih cepat sehingga tidak mengganggu teman yang lain. Yang kedua, untuk memotivasi anak agar cepat menyelesaikan tugasnya. Yang ketiga, untuk mengembangkan aspek emosional, kemandirian, kreativitas anak. Yang terakhir adalah sebagai alat peraga. Setelah kegiatan inti, anak-anak juga ada yang namanya kegiatan istirahat. Kurang lebih kegiatan istirahat ini dilakukan selama 30 menit. Di kegiatan istirahat ini, anak-anak diperbolehkan untuk makan secara tertib. Kemudian setelah makan, anak-anak juga diperbolehkan untuk permainan di luar untuk melatih fisik motorik mereka. Yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan penutup ini bisa dilaksanakan selama 30 menit. Dan kegiatan penutup ini sifatnya adalah menenangkan. Juga dilakukan secara klasikal atau secara menyeluruh oleh anak-anak. Di kegiatan penutup ini anak-anak bisa dengan cara dibacakan cerita atau dengan cara menyanyi. Kemudian anak-anak akan melakukan doa bersama dan juga diakhiri dengan pesan-pesan tentang apa makna yang telah diambil dari kegiatan belajar kelompok hari ini. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran dengan kelompok. Kalau kelebihannya, model pembelajaran kelompok ini sangat bagus sekali ya. Maksudnya dengan model belajar kelompok akhirnya anak-anak itu belajar interaksi, emosional sosialnya kan akhirnya berkembang. Kemudian mereka juga akan lebih bertanggung jawab lagi terhadap tugasnya, karena kalau misalnya mereka tidak menyelesaikan bagiannya kan pasti akan diprotes oleh temannya. Seperti itu. Kemudian akhirnya siswa juga menjadi tidak terlalu tergantung kepada gurunya. Dan kekurangannya juga ada. Kekurangannya jika belajar siswa dengan kelompok dengan belajar siswa sendiri dibimbing oleh guru lebih baik daripada belajar dengan teman-temannya, maka apa yang akan didapatkan oleh siswa itu tidak akan tercapai. Keberhasilan untuk model pembelajaran dengan kelompok juga membutuhkan periode waktu yang sangat panjang, artinya tidak bisa langsung praktis. Dan memang bagusnya jika model pembelajaran kelompok ini masuk ke dalam program mingguan di RA, sehingga anak-anak itu akan terbiasa jika guru belajar di hari itu menggunakan model pembelajaran kelompok. Mungkin hanya segitu yang dapat saya sampaikan untuk presentasi kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.